Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif. Di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin, yakni materi kali ini tentang materialitas dan risiko. Oke, yang pertama di sini ada materialitas. Jadi besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Oke, dan di sini ya ada pertimbangan auditor. Jadi definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan yang pertama, adanya keadaan yang berkaitan dengan entitas atau perusahaan. Yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Oke, dan di sini ya mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan. Jadi kenapa penting? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat ya. Jadi tidak bisa memberikan jaminan auditor juga. Oke, dan di sini selanjutnya ada pertimbangan materialitas ya. Jadi di sini tuh ada dua pertimbangan. Yang pertama ada pertimbangan kuantitatif dan yang kedua ada pertimbangan kualitatif. Oke, kita bahas yang pertama ya, yakni pertimbangan kuantitatif. Jadi, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti yang pertama, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiganya, total aktiva lancar dalam neraca. Dan yang keempatnya, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Oke, itu tadi yang pertimbangan kuantitatifnya ya. Dan sekarang kita akan membahas pertimbangan kualitatif. Jadi pertimbangan kualitatif tersebut seperti yang pertama, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, dan yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan yang ketiga, syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit dari bank, dan yang keempatnya, adanya gangguan dalam tren laba, dan yang terakhirnya, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan tersebut. Oke, dan selanjutnya di sini ya ada tingkatan materialitas. Jadi tingkatan materialitas ini terbagi ke dalam dua sub. Yang pertama materialitas pada tingkat laporan keuangan dan yang kedua materialitas pada tingkat saldo akun. Oke, kita bahas yang pertama ya, yakni materialitas pada tingkat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan selanjutnya kita bahas materialitas pada tingkat saldo akun. Jadi salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Dan di sini juga ada cara menerapkan materialitas. Jadi, auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Dan juga auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan di sini ada hubungan materialitas dengan bukti audit ya. Jadi hubungannya tuh materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dan juga semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Jadi hubungannya tuh terbalik ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada risiko audit ya. Jadi risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatan sebagaimana mestinya atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
Dan juga semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggunginya. Dan juga jika diinginkan tingkat kepastian 99% ya, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Dan juga di sini ada unsur risiko audit ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama risiko bawaan, dan yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko deteksi. Jadi kita bahas yang pertama, risiko bawaan. Jadi kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Dan juga selanjutnya ada risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas atau perusahaan. Dan juga yang terakhir ada risiko deteksi. Jadi, risiko deteksi risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Dan juga risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor itu tersendiri. Dan di sini yang terakhir ya, ada hubungan antara materialitas, risiko audit, dan juga bukti audit. Jadi berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, dan risiko audit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Dan juga yang keduanya, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari saya tentang materialitas dan risiko. Untuk lebih jelasnya lagi, seperti biasa teman-teman bisa mencari dari berbagai sumber, baik itu dari buku maupun dari website. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye bye.